Bapak Ibu dan selamat Oke, selamat malam malam. juga Pak Hence. Eh, kita akan membuka kelas kita malam hari ini dengan doa kepada Ibu Siswi Turana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yana. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk proses pembelajaran ini adalah hari yang keempat. Dan hari ini kami akan belajar lebih banyak lagi, juga mendengarkan presentasi-presentasi. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami hikmat, Engkau sendiri yang memberikan kami arahan, tuntunan, juga khususnya untuk Pak Hinca yang mengajar kami di hari ini. Terima kasih Bapak. Untuk kami semua pembelajar, semuanya kami berdoa, biarlah Engkau terus Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelas hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Siswi. Pak Hence, apakah kita langsung mulai presentasi, Pak? Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai presentasi. Untuk urutan yang pertama ada Ibu Agnes. Ya, Silahkan Ibu Agnes. oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa ketemu lagi ya hari ini ya. Oke, saya akan mempresentasikan tentang pengantar filsafat yang dituliskan oleh George Stuart Fullerton. Nah, sebelum saya memulai untuk berpresentasi nih, saya mau membuka dengan tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah siapakah aku? Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung open mic dan jawab nanti. Siapakah aku? Eh, aku adalah sesuatu yang mendasari para filsafat untuk berpikir. Itu clue yang pertama. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa menjawab langsung open mic, langsung menjawab aja ya. Aku adalah sesuatu yang mendasari para filsafat, para filsuf untuk berpikir. Yang kedua, aku adalah sebuah simbol. Oke, ada yang sudah bisa jawab? Bapak Ibu? Aku adalah sebuah simbol. Yang ketiga, aku membuat kita di sini untuk mempunyai pemikiran filsafat. Aku temannya titik dan aku temannya koma. Siapakah aku? Siapa Bapak Ibu yang bisa jawab? Tanda tanya. Ya, betul sekali Ibu Lucy. Tanda tanya. Jadi tanda tanya adalah sebuah simbol yang menjadi pengantar bagi setiap kita, bagi setiap filsuf-filsuf untuk berpikir, gitu ya. Karena tanda tanya ini kita membuat kita kayak berpikir gitu, kenapa ya, gitu. Dan saat ini saya akan mempresentasikan dari seseorang filsuf yang bernama George Stuart Fullerton. Nah, kita akan kenalan dulu nih. Siapa sih George Stuart Fullerton? Boleh next. Oke. Nah, George Stuart Fullerton ini dia asalnya dari Amerika, Bapak Ibu. Dia itu ada menulis buku-buku ya, dan ini dua buku yang terkenal yang ditulis oleh beliau, yaitu A System of Metaphysics dan An Introduction to Philosophy. Dan buku kedua ini yang menjadi pengantar saya untuk menjadi tugas saya untuk bisa belajar mengenai apa itu filsafat. Nah, karyanya ini seringkali berfokus pada masalah-masalah metafisika dan masalah-masalah epistemologi gitu ya. Dan dalam beberapa karyanya juga, Fullerton ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan iman Kristen, teologi, dan hubungan antara filsafat dan agama. Kenapa begitu? Karena ternyata nih ya, fun fact-nya adalah dia punya gelar Bachelor of Divinity dari Yale University.
yang merupakan gelar dalam bidang teologi. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat nih dalam agama Kristen. Makanya beberapa pemikirannya itu ya lumayan dipengaruhi oleh kekristenan begitu ya. Next. Oke, nah ini adalah quotes-quotes yang saya suka dari beliau, yaitu dia bilang filsafat adalah refleksi dari pikiran dewasa terhadap masalah-masalah yang dihadirkan oleh pengalaman, refleksi yang berakar pada sejarah pemikiran manusia. Dan tugas filsuf adalah menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran kita dan mengungkap implikasi dari asumsi-asumsi tersebut terhadap pemahaman kita tentang dunia. Jadi diawali dari asumsi-asumsi dulu, kemudian sampai itu masuk kepada sebuah pemahaman kita tentang dunia. Itu yang jadi quotes ya lumayan terkenal dari beliau, dari Pak Fullerton ini ya. Next. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Pertama karena judul kata yang pertama yaitu introduction, pengantar gitu ya. Jadi karena saya nggak punya latar belakang filsafat gitu, jadi saya rasa ini penting untuk saya belajar karena buku ini tuh ditujukan untuk setiap mahasiswa seperti kita atau kaum awam ya yang ingin belajar dan memahami tentang filosofi. Jadi ini buku yang cukup bagus untuk belajar tentang filsafat begitu. Next. Ya, next. Oke, ya kita mulai masuk ke dalam isinya. Fullerton ini membuat sebuah bukunya ini menjadi sesuatu yang sistematis. Dia mengawali dari sebuah kronologis cerita tentang sejarawan Yunani bernama Herodotus. Yang fotonya Bapak Ibu bisa lihat ya di layar itu. Dia adalah orang pertama yang menggunakan kata kerja berfilsafat. Menurut Fullerton seperti itu. Jadi dari Herodotus itu akhirnya berkembang sampai kepada filsafat Yunani gitu ya. Dan si Fullerton ini juga menuliskan tentang filsafat Yunani pada puncaknya, filsafat sebagai penuntun hidup, filsafat pada abad pertengahan, filsafat modern, dan apa arti filsafat di zaman kita. Saya tidak akan membedah semuanya, tetapi ada dua hal yang akan saya bedah. Next. Yaitu filsafat sebagai penuntun hidup. Ya, pada akhir abad keempat sebelum Kristus nih, bangkitlah sekolah-sekolah ini, kaum Stoa, Epikurean, dan skeptis. Dan di dalamnya kita bisa menemukan ada konsepsi filsafat yang agak baru nih, filsafat yang muncul terutama sebagai panduan untuk hidup. Jadi kalau filsafat dahulu itu hanya sebagai pemikiran aja, tetapi sekarang filsafat pada zaman itu sebagai penuntun hidup bagi kaum-kaum yang ada tiga kaum yang ada di layar itu ya. Next. Nah, kita belajar nih, apa sih yang menjadi pemikiran dan penuntun hidup buat mereka? Kalau kaum Stoa, mereka itu merasa filsafat sebagai penuntun hidup itu karena perlunya hidup sesuai dengan alam dan berdiam di atas karakter orang bijak. Orang kaum Stoa berpikir seperti itu. Sedangkan kaum Epikurean, dia ngomong kalau menjalani hidup senyaman mungkin. Jadi kayak ya sans gitu ya, kalau anak muda zaman sekarang bilangnya, ya yang penting nyaman lah gitu. Kalau orang skeptis, kaum skeptis, dia bilang diberkatilah dia yang tidak mengharapkan apapun karena dia tidak akan kecewa. Jadi dia kayak ya udahlah, ada atau nggak ada ya udahlah gitu. Ini akhirnya filsafat yang ada di ketiga kaum ini itu dijadikan mereka sebagai penuntun hidup. Dan bahkan mungkin ada sampai sekarang ya filsafat ini, misalkan kayak yang kaum skeptis, ya ada atau nggak ada Tuhan ya udahlah gitu. Itu muncul dari filsafat di zaman itu. Gitu Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, kalau apa sih arti filsafat di zaman kita? Kalau dulu nih, filsafat pernah mencakup seluruh tubuh pengetahuan ilmiah. Artinya, semua ilmu pengetahuan dulu tuh dianggap sebagai bagian dari filsafat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ilmu-ilmu khusus seperti fisika, kimia, dan biologi mulai berdiri sendiri, terpisah dari filsafat. Dan sekarang,
filsafat tidak lagi mencakup semua ilmu pengetahuan, tetapi lebih fokus pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan refleksi mendalam dan analisis kritis. Nah, ini pertanyaan lagi nih buat Bapak Ibu. Jadi kan dulu kan pengetahuan ilmiah aja, kemudian seiring berkembangnya waktu ada ilmu-ilmu khusus. Misalnya seperti ini, pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Nah, sekarang saya mau tebak-tebakan lagi sama Bapak Ibu. Kira-kira ini ilmu apa? Pertanyaan filosofis tentang pikiran dan perilaku manusia disebut apa? Jadi, apa Bapak Ibu? Pertanyaan filosofis tentang pikiran dan perilaku manusia. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, apa? Psikologi. Nah, iya betul, keren banget loh Ibu Lucy. Psikologi, betul. Iya, jadi kayak gitu. Kemudian misal gini, pertanyaan filosofis tentang seni dan keindahan. Apakah itu? Depannya E. Estetika. Iya betul Ibu Luis, estetika. Nah, jadi dari filsafat-filsafat yang berkembang itu akhirnya dijuruskan ke dalam sebuah ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau tadi jadi ilmu fisika, jadi ilmu psikologi, jadi ilmu metafisika atau ilmu estetika. Seperti itu yang berkembang gitu ya. Dan sampai saat ini nggak hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tetapi menjadi refleksi yang masuk ke dalam diri kita dan menjadi sebuah analisis yang kritis. Itulah filsafat yang berkembang sampai zaman ini. Next. Nah, terus kemudian pasti akan berpikir, loh kalau gitu filsafat pasti akan habis dong ininya, cakupan-cakupannya. Nah, kalau Fullerton bilang, nggak perlu khawatir, karena filsafat ini adalah pengetahuan yang reflektif. Dan ilmu-ilmu yang dikelompokkan bersama filosofis adalah ilmu-ilmu di mana kita dipaksa kembali pada masalah-masalah pemikiran reflektif dan tidak bisa begitu saja mengesampingkannya. Next. Oke, siap. 2 menit lagi ya. Oke, ini next saja. Oke, nah ini salah satu hal yang menarik juga dari pemikiran dari Fullerton. Apakah ada dunia luar? Nah, mungkin kita juga pernah berpikir kayak gini ya. Fullerton bilang, hal yang dilihatnya haruslah penampilan, dan di mana penampilan itu jika tidak ada di dalam pikirannya sendiri. Orang yang sama sekali mempelajari filsafat biasanya tidak memikirkan hal-hal yang kayak gini. Dia akan dengan mengajukan pertanyaan secara bijaksana, seseorang mungkin sering menuntunnya untuk menegaskan atau menyangkal bahwa ia memiliki pengetahuan langsung tentang dunia luar sebanyak yang dia inginkan. Jadi dia tuh secara reflektif akan berpikir tentang hal ini, dan ini akan tentang pertanyaan apakah ada dunia luar, itu juga menuntun kita untuk berpikir secara filsafat gitu ya. Next. Oke, next maksud ini adalah kekuatan dan kelemahan dari buku yang saya temukan. Yang pertama, bahasanya jelas dan mudah dipahami pertama, karena saya yang orang awam cukup bisa mengerti, kemudian sistematif, komprehensif, dan cukup reflektif, dan cukup kritis, dan ada relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kelemahannya adalah pendekatannya terlalu umum, jadi secara general aja. Kemudian ketergantungan pada tokoh-tokoh besar, banyak mencomot tokoh-tokoh besar aja dan tidak ada alat bantu visual, misalnya kayak tabel atau gambar-gambar apa gitu, tapi semuanya hanya tulisan gitu. Jadi mungkin kalau ada tabel atau gambar-gambar apa akan lebih mudah dimengerti gitu. Next. Oke, ini jadi kesimpulan dari saya, yaitu filsafat memberikan panduan untuk refleksi kritis tentang pengetahuan dan eksistensi. Ini membantu kita memahami dan mengatasi masalah-masalah fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, dari sains hingga etika dan agama. Next. Nah, ini manfaatnya, yaitu mengembangkan pikiran yang kritis, memahami perspektif yang berbeda, kemudian memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan dunia. Next. Oke, ini hal yang saya refleksikan, yaitu dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari Yohanes 8 ayat 32. Karena kan si Fullerton tadi bilang
ini adalah hal yang reflektif gitu, sampai si kaum Stoa, kaum skeptis gitu, mereka menjadikan filsafat sebagai penuntun hidup. Tapi kalau di dalam Kristus, kita akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, bukan pemikiran yang dari kita, tetapi pemikiran dari Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga itu yang memberikan kebenaran sama kita, dan itu yang akan memerdekakan kita gitu. Gitu aja sih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi tanda tanya memulai segala sesuatu. Ya. Oke, terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya ada Ibu Lucy. Baik, selamat malam Pak Hence dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membawakan resume buku Filsafat dan Agama, Pendekatan pada Ilmu Agama, karangan Olaf Herbert Schumann. Saya memilih buku ini karena saya memang tertarik pada agama lain ya, maksudnya kepada kebenaran-kebenaran yang di agama lain dan kenapa mereka bisa sampai ke situ. Baik, kita akan mulai presentasi saya. Oke, pendahuluan filsafat itu penting karena ilmu agama itu perlu diuji kebenarannya dan juga ada kebutuhan untuk menerapkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saya ambil ayat dari Titus 3 ayat 1 ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintahan dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini misalnya dulu waktu zaman Nazi itu belum ada gitu ya perempuan seorang ibu-ibu Kristen itu yang di Jerman itu percaya kalau Hitler itu benar gitu ya untuk mengeksekusi orang Yahudi gitu. Nah itu mungkin perlu pemahaman yang benar tentang Alkitab gitu. Next. Nah isinya ada 6 agama yang dibahas dalam buku ini, yaitu agama Yunani, Yahudi, Islam, Kristen Barat, Hindu Dharma dan Buddha Dharma. Next. Nah agama Yunani ini percaya tentang mitos dewa-dewi ya. Cuman sayangnya dewa-dewinya itu yang berkelakuan buruk gitu loh. Nah, Socrates ini nggak suka gitu loh. Kenapa harus dewa-dewi yang berkelakuan buruk yang dipilih untuk dipercaya gitu. Akibatnya banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang di pemerintahan gitu. Dan kemudian juga Socrates itu mencoba untuk menumpas ketidakadilan ya. Karena tadi percaya sama dewa-dewi yang tidak adil, akibatnya ya jadi kacau semua itu tatanan masyarakatnya di Yunani ini. Next. Nah, agama Yahudi ini kebanyakan filsuf yang diambil adalah filsuf yang hidup di abad pertengahan. Waktu itu orang Yahudi itu nggak punya negara ya. Jadi mereka tuh tersebar di Eropa atau di Arab gitu, tidak punya negara sendiri dan mereka itu jadi orang buangan gitu lah. Jadi setiap hari tuh bisa diusir dari rumahnya gitu, karena nggak punya izin tinggal. Akibatnya tuh para filsuf ini berusaha untuk berpikir gitu, maksudnya merangkul orang-orang yang di luar Yahudi itu untuk bisa menerima mereka gitu. Jadi mereka itu kembali lagi gitu mempertanyakan hakikat manusia, apa sih tujuan manusia diciptakan, kenapa harus setara, kenapa harus diterima dan segala macam gitu ya. Jadi ini yang masalah yang diperjuangkan oleh para filsuf Yahudi pada abad pertengahan gitu ya, untuk penerimaan dari bangsa Yahudi sendiri. Next. Sedangkan di halaman Islam itu karena filsuf di agama Islam ini nggak bebas ya seperti di agama lain gitu. Karena apapun yang mereka hasilkan harus sesuai dengan isi Al-Quran. Jadi nggak boleh berbeda. Kalau berbeda, mereka itu bisa dianggapnya sesat gitu. Nah, masalah timbul kapan? Ketika mereka harus menerjemahkan teks agama mereka, teks Arab itu ke bahasa lain gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus menerjemahkan wahyu itu apa, nabi itu apa, Tuhan itu apa gitu. Jadi mereka tuh harus kembali lagi ke awal untuk memeriksa ulang apakah mereka punya definisi yang tepat yang bisa diterjemahkan ke bahasa lain gitu. Ya, dan ketika muncul juga konflik ketika ada teori filsafat yang bertentangan dengan isi ayat Al-Quran. Nah ini nggak bisa diterima oleh ulama dan pemerintah waktu itu gitu. Dan kemudian juga karena Islam itu percaya bahwa khalifah atau pemimpin itu datangnya dari Tuhan, tapi kok kelakuannya nggak baik gitu. Jadi mereka tuh bertentangan banyak konflik dalam diri filsuf ini untuk menemukan kebenaran tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Tapi kemudian tidak bisa dikeluarkan karena tadi
tidak terdapat di tradisi Islam atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Juga ada filsuf Muslim dari India itu menilai ajaran Islam itu perlu dibuat secara sistematis gitu, sehingga bisa konsisten dan dimengerti oleh banyak pihak. Next. Nah, sedangkan di kalangan Barat sendiri ini, filsuf itu pemikiran itu muncul ketika banyak masalah gitu, terutama di dalam gereja. Karena setelah sistem paus itu kan banyak sistem yang korup ya, dan menindas orang kecil, sedangkan banyak pengajaran Kristen itu kan disembunyikan dari orang yang tidak berpendidikan ya. Jadi mereka hanya terima saja harus masuk surga seperti ini, hidup baik itu seperti ini gitu. Nah, orang-orang seperti Martin Luther dan Erasmus itu jadi terdorong untuk mencari kebenaran seperti apa sih, untuk selamat harus seperti apa sih. Dan inilah mendorong mereka untuk menulis banyak dan membagikan cara pemikiran mereka gitu. Dan akibatnya Martin Luther kan salah satu orang yang akibat pemikiran Martin Luther itu akibatnya gereja terpecah menjadi Kristen Protestan dan Katolik gitu ya. Nah, sedangkan setelah Martin Luther-nya beres, maksudnya kepercayaan keselamatan itu beres, filsuf Kristen itu mulai mencari tentang ide tentang cara hidup yang ideal atau utopia gitu ya. Mungkin karena orang Kristen hidupnya susah ya, maksudnya banyak bergumul dengan kekudusan dan segala macam, dan banyak batu sandungan juga gitu ya. Jadi para filsuf ini berpikir gitu, sebenarnya kehidupan masyarakat yang baik itu yang ideal itu seperti apa sih? Makanya keluar ide tentang utopia. Kemudian juga ada Immanuel Kant yang menyumbangkan pemikiran bahwa sebenarnya manusia itu bisa berpikir sendiri gitu ya, untuk menemukan cara hidup yang baik. Nggak perlu harus pakai alasan yang macam-macam gitu. Yang wajar tuh bisa ditemukan sendiri gitu. Next. Nah, saja di Hindu Dharma ini, agama dan filsafat itu dibedakan, punya cara yang berbeda untuk selamat, tapi sebenarnya sumber teksnya tuh sama gitu, yaitu Upanishad yang ditemukan di tahun 8 sebelum Masehi. Jadi mirip sebenarnya jalannya, cuman caranya berbeda gitu. Nah, kalau agama itu kan diatur, ada pendetanya, ada ritualnya, ada latihan jasmaninya. Sedangkan kalau filsafat itu hanya pengajaran gitu, hanya diberikan jalan-jalannya seperti apa. Nah, dalam filsafat itu untuk menemukan keselamatan, mereka itu di Hindu ini, mereka itu disarankan untuk bisa menghapuskan kebutuhan. Jadi kalau kita udah nggak punya kebutuhan, maka kita bisa bebas dari kesengsaraan hidup gitu. Jadi ujungnya itu kita bisa yang benar tuh seperti pengemis gitu. Makanya di agama Hindu kan banyak pendeta yang hidup seadanya ya. Jadi mereka tuh bisa, sebenarnya sih ini bersyukur kayak kalau menurut saya seperti hidup yang bersyukur gitu, menerima apa yang sudah yang diberikan aja gitu. Jadi dia tidak punya keinginan untuk meminta lebih gitu, atau mengharapkan lebih bahkan dari orang yang memberi gitu. Dan filsuf juga menegaskan jalan. Nah, ini ada filsuf modern, karena dia modern, maksudnya dia tuh calon presiden India waktu itu ya. Jadi dia itu berusaha untuk menempatkan posisi agama Hindu di tengah agama lain. Gitu. Dia bilang agama Hindu itu sebenarnya sudah mencakup semua agama yang ada gitu. Tapi balik lagi, ternyata kita harus ada absolutisme yang kita harus menerima bahwa ada unsur hakikat manusia di situ yang tidak sama dengan agama lain. Next. Nah, ini agama Buddha itu timbul setelah agama Hindu, yaitu Siddhartha Gautama. Awalnya juga dia beragama Hindu, tapi karena dia tidak menemukan jalan di agama Hindu, maka dia berubah dan dia menemukan pencerahan dan menciptakan agama Buddha gitu. Kalau di agama Hindu kan hidupnya ekstrim ya tadi, maksudnya benar-benar seperti pengemis gitu ya, menyiksa diri supaya menghapuskan kebutuhan gitu. Nah, kalau si Siddhartha Gautama ini menemukan jalan tengah. Jadi dia nggak usah terlalu ekstrim. Yang penting kita juga nggak minta apa-apa gitu. Jadi hidup bersyukur aja sebenarnya. Terus mereka nggak punya Tuhan, nggak punya surga. Jadi kalau kita meninggal langsung semuanya hilang begitu saja. Gitu. Disebutnya keheningan gitu ya. Nah, sekarang banyak cabang agama Buddha, semuanya
sebenarnya sama, cuman yang berbeda itu cuman hakikat manusianya aja. Maksudnya manusia dan Tuhan itu seperti apa relasinya dan bentuknya gitu ya. Next Pak. Oke. Kekuatan buku ini emang mudah dibaca karena emang ditulis untuk membangun dialog antar umat beragama agar saling mengenal. Itu juga ramah terhadap penganut agama apapun. Karena yang dituliskan pendapat para filsuf ya, jadi nggak bisa dibilang oh kamu menyinggung agama saya gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung di sini. Terus juga memberikan gambaran tentang peran filsuf dalam menentukan arah perkembangan agama gitu. Dan memberikan gambaran tentang cara para filsuf berpikir dan atau memulai pemikirannya. Next Pak Erwin. Kelemahan buku menurut saya hanya tidak koheren karena saat membandingkan dua hal itu kadang saya bingung ini yang sedang menceritakan yang mana gitu. Tapi secara garis besar buku ini sangat membuka mata saya. Next. Kesimpulan buku. Nah, ini peran filsuf sangat besar dalam menentukan arah kepercayaan sebuah agama, arah perkembangan semua agama. Tadi seperti Martin Luther bisa bikin agama pecah ya, atau membentuk cara pikir dan cara hidup masyarakat seperti Immanuel Kant seperti itu. Terus untuk menjelaskan sesuatu, kadang-kadang para filsuf itu harus menarik mundur ke titik awal. Seperti Socrates itu waktu bicara tentang ketidakadilan, dia harus menggali ulang tentang hakikat manusia gitu. Kenapa manusia itu harus diciptakan dan bla 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 gitu. Jadi dan ini kita bersyukur ya kita orang Kristen jadi sudah tahu. Jadi kita nggak perlu mundur sampai sejauh itu. Gitu. Para filsuf umumnya punya niat baik ya untuk mencari kebenaran untuk membuat sesuatu lebih baik gitu. Jadi dan dapat membuat kehidupan manusia yang lebih baik. Next. Manfaat dari buku ini saya jadi mengenal proses berpikir yang dilakukan oleh para filsuf, mengenal bagaimana ilmu agama itu berproses, mengenal faktor-faktor yang dapat memicu pemikiran seorang filsuf, dan memahami alasan ditolaknya sebuah ide pemikiran dari seorang filsuf. Next. Implementasi, saya bisa memahami proses berpikir untuk menemukan inti masalah dan memprosesnya untuk menemukan solusi yang lebih tepat sasaran, dapat mengenali dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar objek masalah yang dapat mempengaruhi kebenaran yang sedang dicari, dan membuat saya juga lebih siap ketika mendapat penolakan dari orang lain. Next. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lucy. Ini luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana agama itu berproses ya. Dari pemikiran kepada pemikiran. Nah, kekristenan itu terbuka untuk pemikiran-pemikiran, bahkan pemikiran liar sekalipun. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Yona. Selanjutnya ada Ibu Yulia. Kepada Ibu Yulia dipersilahkan. Oke. Selamat malam Pak Hence dan Bapak Ibu. Saya akan memaparkan ngeresep buku Filsafat Iman Kristen Kedua oleh Colin Brown. Waktu kemarin Kak Vita kan Filsafat dan Iman Kristen 1, dia menjelaskan tentang abad pertengahan dan 19, sekarang dengan abad ke-20. Nah, kalau Kak Vita kemarin sudah tidur bermimpi, kalau saya nggak bisa tidur gitu. Next. Pendahuluannya, telah sejak lama hubungan antara filsafat dan iman Kristen tidak disatukan seperti bagikan air dan minyak. Sebagai seorang Kristen, jika kita mempelajari filsafat, akan banyak nasihat pada intinya agar berhati-hati, tetap teguh pada iman, jangan menjadi ragu akan kuasa Tuhan dan atau nasihat lainnya. Nah, pada buku Filsafat Iman Kristen Jilid 2 ini ditulis oleh Colin Brown, bertujuan untuk menyelidiki para pemikir terkemuka atau gerakan-gerakan luar dari dunia pemikiran Barat yang lampau disertai oleh suatu pandangan untuk memperlihatkan bagaimana semua ini mempengaruhi kepercayaan orang Kristen. Colin Brown sendiri menulis buku ini upaya untuk menutup jurang pemisah yang selama ini terjadi. Next. Ringkasannya, secara keseluruhan buku filsafat ini kajiannya hubungan antara filsafat dan iman Kristen dengan lebih mendalam, bagaimana dia mengeksplorasi sebagai tema filosofi dan teologis yang relevan, bagaimana pemahaman iman Kristen, serta bagaimana filsafat dapat digunakan untuk memperkuat dan memperjelas keyakinan religius. Intinya tujuan ini untuk
ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang mendalam bagaimana filsafat dan teologi yang saling mendukung, memperkaya tentang iman Kristen, dan juga membantu bagaimana intelektual dan moral dan konteks kepercayaan kepada Kristus. Dengan kajian yang komprehensif yang mendalam, bagaimana filsafat dapat juga membantu memperkuat iman Kristen. Next. Hal yang lain dibahas di dalam buku ini, aspek-aspek teologi sejarah, pemahaman tentang providensi ilahi, makna sejarah, dan konteks Kristen. Lalu juga menjelajahi doktrin akhir zaman ya, termasuk pandangan mengenai kebangkitan, penghakiman terakhir, dan kehidupan setelah mati. Banyak pemikiran-pemikiran seperti Bultmann, juga Robinson, juga Beaufort dan Barth. Salah satunya itu kayak Bultmann, ada perdebatannya yang bilang seperti kebangkitan Kristus sangat tidak bisa dimengerti sebagai fakta historis. Ia berkata tentang pemulihan mayat sebagai sesuatu peristiwa mitos. Namun iman Kristen sejak masa paling awal sudah didasarkan pada peristiwa itu seperti Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Next. Kekuatan dari buku ini adalah pendekatan komprehensif, di mana mendalam tentang berbagai topik termasuk keberadaan Tuhan, epistemologi iman, problem kejahatan, etika, dan hubungan filsafat lainnya. Kedua, argumentasi yang struktur, di mana argumentasi yang struktur itu alur pemikirannya Colin ini secara sistematis membawa pembaca untuk menangkap maksud gerakan yang terjadi pada zaman itu. Relevansi dan aplikasi praktis, buku ini membahas isu-isu. Hal ini membuat buku ini berguna banget untuk memahami bagaimana iman Kristen dapat berdialog dengan perkembangan modern. Interaksi dengan pemikiran sekuler historis, di mana filsafat Kristen dapat berdialog dengan pemikiran juga non-religius. Pembelaan terhadap iman. Ini bisa berguna bagi pembaca untuk memperkuat kepercayaan mereka, menjawab kritik dari sudut pandangan non-religius. Berbeda dengan ketakutan bahwa jika mempelajari filsafat akan menjadi seorang kehilangan iman. Nah, Colin ini membuat pembaca semakin yakin dengan iman Kristen karena argumen-argumen yang diberikan. Analisis kritis, perbedaan pandangan menjadi pembaca lebih kebuka gitu untuk tidak hanya asal menerima suatu pemikiran atau gerakan yang menjadi aktif atau kritis, tapi dapat menilai dengan suatu pemikiran. Gaya penulisan yang jelas itu topik-topiknya kompleks. Colin ini menulis dengan gaya yang jelas dan mudah diikuti, sehingga ia membuat buku ini juga dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Serta penggunaannya sumbernya beragam, yaitu Colin ini memanfaatkan berbagai sumber, ia termasuk mempunyai referensi kepada filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, Kant, serta yang lainnya. Next, kelemahannya ini gaya penulisnya akademis dan formal. Biasanya terasa kaku dan kurang menarik bagi beberapa pembaca. Ketergantungan pada tradisi Barat, karena buku ini cenderung pada tradisi filsafat Barat dan pemikiran teologis Kristen Barat, kurangnya perhatian juga terhadap tradisi budaya lain. Relevansi postmodernisme, kritik terhadap postmodernisme ini mungkin dianggap terlalu sederhana atau kurang mendalam. Yang terakhir, kelemahannya adalah keterbatasan dalam diskusi. Jadi banyak walaupun menyentuh isu-isu klasik, tapi debat ilmiah kontemporer masih kurang. Next. Kesimpulan buku dan nilai, next. Kesimpulannya, buku ini berintegrasi filsafat dan teologi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana filsafat dapat berinteraksi secara harmonis dengan teologi Kristen, pertahanan terhadap iman Kristen. Brown menggunakan argumen filosofi ini untuk memperkuat dari sudut pandangan intelektual. Pendekatan multidisiplin, buku ini tidak hanya menggabungkan filsafat dan teologi, tetapi juga mengintegrasikan sains, etika, dan refleksi teologi praktis. Next. Juga tantangan kontemporer dan juga pentingnya pemikiran kritis. Karena membaca untuk mengembangkan kemampuan membaca untuk tidak hanya menerima keyakinan secara buta, tapi mempertimbangkan dan memahami alasan-alasan intelektual di baliknya. Next. Yang nilainya adalah
menurut saya pemahaman yang lebih baik tentang filsafat. Karena filsafat itu adalah kegiatan intelektual, membuka pikiran, dan filsafat itu tidak seburuk apa yang dipikirkan. Yang terakhir ada pengetahuan baru bahwa filsafat dan iman Kristen sesungguhnya ternyata bisa saling melengkapi. Next, implementasi untuk penguatan iman pribadi, kita akan melakukan pemahaman iman Kristen sendiri, terus membantu menghadapi pertanyaan dan keraguan mengenai iman kita sendiri. Untuk kehidupan gereja dan komunitas, buku ini sangat boleh untuk teori-teori buku ini sangat sebagai dasar untuk pengajar dan khotbah itu bagus. Juga untuk sebagai diskusi kelompok, seperti di mana bahan diskusi kelompok studi Alkitab. Sedangkan untuk pengembangan diri dan pendidikan, mahasiswa teologi dan filsafat dapat juga menggunakan buku ini sebagai referensi atau studi akademis. Next. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau kasih pantun. Ke pasar segar membeli bumbu. Bumbu dimasak memakai panci. Belajar filsafat semakin seru karena ada Pak Hance, panutan kami. Terima kasih. Keren. Cakep. Tapi panutannya Tuhan Yesus lah. Iya. Tapi buku Chris Brown ini jilid 1, jilid 2 ini adalah buku pegangan saya di awal. Jadi sungguh luar biasa, mendasari banyak, menolong saya untuk memikirkan. Terima kasih Bu Yulia, puji Tuhan. Ya, silakan Bu Yona. Selanjutnya ada Ibu Debbie. Kepada Ibu Debbie dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Hance, juga teman-teman sekalian. Terima kasih mau mendengarkan presentasi saya. Ini pertama kalinya saya belajar tentang filsafat, dan pertama kalinya juga saya membaca sebuah buku filsafat. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau bukunya sama dengan bukunya Lucy, karena waktu saya pergi ke toko buku, cuman ini satu-satunya yang tersisa di toko buku itu. Nah, tapi karena bukunya ada 378 halaman, jadi saya juga berdoa minta hikmat Tuhan supaya jangan sampai presentasinya sama dengan Lucy. Dan tadi saya senang sekali mendengarkan presentasi Lucy, karena ternyata approach kita benar-benar berbeda. Oke, buku ini berjudul Filsafat dan Agama, Pendekatan pada Ilmu-Ilmu Agama 2, ditulis oleh Profesor Dr. Olaf H. Schumann, diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Oke, next. Pendahuluannya adalah seperti ini. Filsafat agama merujuk pada dua dimensi pemikiran yang jauh berbeda. Filsafat dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta pada hikmat. Agama berarti mengabdikan diri. Next. Tujuan utama keduanya adalah membantu dan mengarahkan manusia untuk mengerti dan mengatur kehidupannya sebaik mungkin. Next. So, mirip dengan agama, filsafat itu berusaha untuk mencari makna bagi kehidupan manusia dan yang akan datang sesudahnya. Next. Tetapi berbeda dengan agama, filsafat mencari jawaban dengan menggunakan akal, sedangkan agama berpegang pada wahyu dari Tuhan. Filsafat dan agama sering dianggap bertentangan, tapi ada kemungkinan keduanya saling melengkapi. Nah, kalau isi dari buku ini ada 7 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua filsafat agama Yunani, ketiga filsafat agama di kalangan umat Yahudi, yang keempat filsafat agama di kalangan Islam, yang kelima filsafat agama di kalangan Kristen Barat, yang keenam filsafat di tengah umat Hindu Dharma, yang ketujuh filsafat di tengah umat Buddha Dhamma. Di buku ini dicatat bahwa di peradaban Yunani kuno, hubungan dewa-dewi dengan manusia sangat ambivalen, karena dewa sendiri seringkali melanggar undang-undang atau tatanan kesusilaan, sehingga mereka menjadi sasaran kritik tajam dari kaum filsuf. Sokrates tidak meninggalkan tulisan apapun, tapi muridnya yang bernama Plato yang banyak menuliskan tentang dialog Sokrates dengan para filsuf.
Tapi orang terkadang bingung apakah yang ditulis itu pemikiran Sokrates atau pemikiran Plato sendiri. Sokrates menyuarakan tentang keadilan versus ketidakadilan, melihat keadilan sebagai sesuatu yang relatif karena menguntungkan yang kuat atau segolongan saja dan merugikan yang lemah. Sejarah Athena dan kota-kota Yunani, di situ hampir semua penguasa menggunakan kekuasaan bagi kepentingan mereka sendiri dan jarang peduli pada kesejahteraan rakyat. Legitimasi mereka adalah undang-undang, yang melanggarnya akan dianggap musuh negara. Padahal yang membuat undang-undang juga adalah penguasa itu sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian Aristoteles menyumbangkan pemikirannya. Dia mengembangkan pemikiran tentang keadilan ini dan melihat tujuan polis atau suatu negara seharusnya adalah mewujudkan suasana sejahtera yang disebut eudaimonia, yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Apa itu keadilan? Menurut Aristoteles, keadilan adalah hormat terhadap undang-undang dan kesetaraan manusia di hadapannya. Yang melanggar dua ketetapan ini melakukan ketidakadilan. Aristoteles kemudian menuliskan sebuah buku politik, dan filsafatnya begitu meyakinkan sehingga ia dipanggil ke ibu kota Makedonia di tahun 343 sebelum Masehi untuk mendidik anak raja Makedonia yang bernama Alexander Agung, yang kemudian menjadi seorang raja yang dikagumi hingga sekarang. Ada seorang filsuf Yunani lain yang bernama Spinoza. Dia menyoroti negara Ibrani yang dalam teori seharusnya teokrasi, di mana Allah memerintah sebagai raja yang benar. Namun dalam kenyataannya Musalah yang memerintah. Musa yang membuat dan menafsirkan hukum ilahi. Ia menjadi hakim agung di antara umat Yahudi, tidak dapat dihakimi oleh hakim yang lain. Satu-satunya yang boleh bertindak atas nama Allah. Dan ini adalah satu pemikiran yang sangat menarik buat saya karena saya belum pernah berpikir dengan cara seperti ini sebelumnya. Musa sendiri atau Allah menetapkan jabatan imam hanya boleh dipegang oleh suku Lewi, yakni sukunya sendiri dan Aaron atau Harun, saudaranya yang ditetapkan sebagai imam agung dan posisi itu diwariskan turun-temurun. Ada seorang filsuf Yahudi lain bernama Moses Mendelssohn mempunyai pemikiran bahwa situasi paling susah bagi manusia ialah apabila kedua kuasa, yang duniawi dan yang rohani, atau negara dan gereja dengan kekuasaannya masing-masing berselisih atau berkelahi. Contohnya peran gereja Katolik di Prancis sesaat sebelum revolusi tahun 1989. Kemudian di sini ada seorang filsuf dari kalangan Kristen Barat yang bernama Desiderius Erasmus yang menyuarakan damai dalam bukunya Pax dan mengatakan setiap perang harus ditolak secara mutlak. Pada waktu itu sudah mulai terjadi Perang Dunia Pertama dan hampir Perang Dunia Kedua. Dan Erasmus sebagai ekseget Alkitab menyerukan supaya orang-orang Kristen meneladani Yesus yang menolak melakukan kekerasan sampai saat dia dibunuh sekalipun. Bersama dengan Martin Luther, Erasmus menuntut gereja untuk reformasi. Sekarang kekuatan dari buku ini. Buku ini terasa seperti panduan lengkap, membahas banyak sekali tokoh filsuf dengan pandangan filsafatnya yang hidup pada zaman yang berbeda-beda. Bagaimana satu filsuf mempengaruhi cara berpikir filsuf yang lain, lintas benua dan lintas generasi. Sangat menarik. Buku ini menyuarakan banyak pemikiran seperti toleransi, masyarakat modern, hubungan Allah dengan manusia, dalam pandangan agama yang berbeda-beda, hakikat jiwa, kebahagiaan, kedamaian, ruang, waktu, dan lain sebagainya. Kelemahan dari buku ini adalah karena tebalnya 378 halaman, tidak ada gambar atau tabel, kemudian pemilihan fontsnya bagi saya itu kecil, sulit untuk dibaca.
Terminologinya tidak umum, jadi juga sulit untuk dimengerti buat orang awam seperti saya. Plot cerita terkesan lompat-lompat dan tidak fokus. Misalnya, dalam satu halaman, penulis bisa mereferensikan 4-5 tokoh filsuf pada zaman yang berbeda di satu halaman yang sama, sehingga itu membingungkan pembacanya. Kesimpulan, filsafat dan firman Tuhan bila diterapkan bersamaan seharusnya bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna dan mensejahterakan orang banyak, khususnya oleh pemimpin yang cinta Tuhan. Manfaatnya, pemikiran kita dibukakan lebih luas, memikirkan hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, khususnya perihal kepemimpinan yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya, filsafat membuat kita bertanya pertanyaan yang benar, sehingga tidak dibutakan oleh doktrin atau dogma agama yang tidak benar, buatan atau tambahan dari manusia. Filsafat memperingatkan kita untuk tidak menggunakan agama untuk keuntungan sendiri atau satu golongan, apalagi menyebabkan perang. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bu Debbie. Ini jadi hal yang luar biasa. Memang banyak hal yang kita bicara tentang agama, tetapi jadi pertanyaannya, apakah kekristenan adalah sebuah agama? Itu dia. Ya, makasih Bu Debbie. Silakan Bu Yona. Selanjutnya ada Ibu Luz Florence. Kepada Ibu Luz Florence dipersilakan. Terima kasih Bu Jona, selamat malam Indonesia, selamat malam Pak dan Bang Erwin. Ya, terima kasih. Resume buku Filsafat Ilmu Dr. Yohanes ini diambil dari diktat yang dikembangkan ke dalam tulisan populer dalam bentuk buku. Panggil saya Lisa, itu kesenangan saya. Ketika kita berfilsafat berarti kita sedang berpikir. Namun tidak berarti bahwa ketika kita sedang berpikir, itu dapat disebut sebagai berfilsafat. Filsafat berharga dan bermanfaat dalam perkembangan umat manusia, terlebih dunia pengetahuan dan ilmu. Tujuan pembahasan ilmu filsafat adalah mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Adapun objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Namun, pada saat manusia mengalami kenyataan dalam hidupnya bahwa tidak ada lagi jalan keluar yang bisa membantunya, maka mulailah manusia itu mencari keterbatasannya. Keterbatasan akan panca inderanya untuk mendengar, merasakan, mencium, melihat keindahan alam, dan jagat raya. Juga keterbatasan akan pengetahuan yang ada untuk menyingkap misteri dalam kehidupan. Karena jawaban kehidupan bukanlah pilihan ganda yang mudah ditebak bila tidak A, maka B lah jawabannya. Dalam kebingungan dan ketidakberdayaan tersebut, maka larilah manusia itu kepada agama. Selanjutnya, inilah bagian buku yang ada sampai 6 pembahasan, dan saya akan membahas bagian yang pertama. Next. Pengertian filsafat dan filsafat ilmu. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Filsafat adalah sebagai induk yang mencakup semua ilmu khusus. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu khusus, ternyata ia tidak mati, tetapi hidup dengan corak baru sebagai ilmu istimewa yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Dan dalam tiap-tiap pembagian sejak zaman Aristoteles hingga dewasa ini, lapangan yang paling utama dalam ilmu filsafat selalu berputar di sekitar logika, metafisika, dan etika. Next. Awalnya bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia beranggapan bahwa semua kejadian alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya para dewa harus dihormati dan sekaligus ditakuti kemudian disembah.
Tokoh filsafat sebelum Sokrates seperti Thales, Anaximandros, Heraklitos, Parmenides, Demokritos, terlihat bahwa orang Yunani berusaha memberikan deskripsi yang rasional dari masalah yang mereka hadapi, termasuk memikirkan tentang asal mula alam semesta. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu tergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio. Nah, disinilah kelebihan bangsa Yunani yang mampu memberikan spirit bagi lahirnya teori-teori canggih. Kemudian, next. Para ilmuwan memberikan suatu kompromi bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang berfungsi membantu manusia dalam memecahkan kehidupan praktis sehari-hari dan tidak perlu memiliki kemutlakan seperti agama yang berfungsi memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dalam kehidupan ini. Walaupun demikian, sampai tahap tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi, sebab pengetahuan bersifat personal dan individual seperti upaya seni tidaklah bersifat praktis. Jadi di antara kutub determinisme dan pilihan bebas, ilmu pengetahuan menjatuhkan pilihannya terhadap penafsiran probabilistik. Probabilistik itu artinya bahwa setiap contoh dipilih dengan memastikan bahwa peluang terpilih haruslah sama. Next. Dalam Kejadian 1:28b tertulis, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Akal manusia adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk dipakai untuk mengerti firman-Nya dan menundukkan alam. Tapi sayang, manusia memakainya sebagai pemberian Allah itu justru untuk melawan Allah. Kita akan bahas satu persatu dari mulai Adam. Teknologinya adalah makan buah yang dipetiknya. Agamanya apapun yang diwahyukan Allah. Melanggar larangan Allah adalah dosa. Kemudian Kain menjadi petani dan Habel menjadi gembala kambing domba. Teknologi dan agama mulai dikembangkan. Mereka mengadakan korban persembahan. Kejadian 4 ayat 3 dan 4 dapat kita baca di situ. Dan kemudian Nuh membuat bahtera. Musa meletakkan dasar-dasar agama Yahudi dan Kristen. Orang Mesir membuat piramida-piramida. Semua perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan alam ini mempunyai dampak yang sangat besar pada iman orang Kristen. Para teolog masa itu sangat terpengaruh dengan filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Jadi nampak jelas dalam teologi mereka, pengaruh ini ada positifnya, tetapi ada juga negatifnya. Pengaruh positif menurut orang Protestan adalah gerakan reformasi dari Martin Luther yang tidak disukai oleh Katolik Roma pada zaman itu. Mereka mengutuk gerakan itu. Next. Serak aku. Positivisme logis adalah suatu gerakan anti-metafisika di dalam filsafat. Mereka memakai prinsip ini untuk membedakan antara pernyataan asli dari yang palsu. Positivisme logis menegaskan bahwa pernyataan itu berarti dan asli jika dapat diverifikasi sebagaimana hipotesis ilmiah diuji oleh pengujian umum. Allah bukanlah suatu istilah penjelasan ilmiah. Seseorang tidak dapat melakukan percobaan ilmiah pada Allah karena Allah itu tidak dapat dilihat, diraba, atau dicium. Next. Filsafat berasal dari bahasa Yunani berarti cinta akan hikmat atau cinta akan pengetahuan. Seorang filsuf adalah seorang pencinta, pencari, philos, hikmat atau pengetahuan yang disebut sophia. Orang percaya tidak hanya perlu untuk memaparkan kesalahan pandangan non-Kristen, tetapi juga membuktikan kebenaran pandangan Kristen. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan yang dimiliki orang percaya kepada orang tak percaya. Next. Nah, kekuatan buku ini dia menguraikan dengan begitu jelasnya sehingga aku yang pusing dengan ilmu filsafat bisa mengerti
Bahasa yang dipergunakan juga efisien dan mudah dipahami. Pembahasan materi fokus dan tidak melebar, sehingga tidak sakit kepala membacanya. Kelemahan buku, aku perlu referensi tambahan seperti bersyukur teman-teman yang terlebih dahulu memberikan presentasi, dapat masukan dari situ, dan dapat juga masukan dari Pak Heince yang luar biasa, sehingga aku bisa mengerti mengenai filsafat yang kita pelajari. Dan minim informasi mengenai bahasa agama. Di situ dia sebutkan mengenai bahasa agama, contohnya kata bijaksana. Dia sempat membahas masalah itu, tapi kemudian tidak menjelaskan lebih lanjut, malah memasukkan ke dalam situasi model atau simbol. Kemudian layoutnya tidak nyaman untuk dibaca. Mata yang berkacamata sulit untuk membaca tulisan yang terlalu kecil. Ya, selanjutnya kesimpulan. Praktis semua ilmuwan dan filsuf ilmu pengetahuan terkemuka dalam abad ke-20 ini menyimpulkan bahwa sebuah teori ilmiah tidak pernah dapat dibuktikan benar. Maksimal dapat dikatakan ia belum terbukti salah. Namun Yesus menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 14a, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Pernyataan di atas adalah pernyataan Allah dan bukan konsep manusia. Manusia hanya bisa percaya atau tidak percaya. Sia-sia manusia mencari kebenaran dalam filsafat, ilmu pengetahuan, atau spekulasi-spekulasi manusia lainnya. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran adalah Yesus. Next. Manfaat dan implementasi buku ini sangat berguna dalam pengajaran filsafat ilmu di perguruan tinggi maupun untuk kaum awam di gereja yang ingin mengenal ilmu yang berhubungan dengan Alkitab. Pentingnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan karena tidak semua kejadian atau misteri kehidupan bisa dijabarkan dengan ilmu dan pengetahuan. Terakhir aku katakan, ternyata belajar filsafat itu menyenangkan, makin cinta ingin baca yang lainnya. Next. Bahasa Belanda mengatakan bedang. Terima kasih, thank you. Terima kasih, Pak. Danke. Thank you, well. Oke. Terima kasih Bu Lisa ya, ternyata belajar filsafat itu menyenangkan ya. Jam berapa di sana sekarang, Bu? Perbedaan waktu kita dengan Indonesia bagian Barat adalah 5 jam. Di sini jam 2 siang. Dan suhu pada saat ini 25 derajat. Enak. Wah, asik ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Lisa. Ya, Terima silakan kasih, Bu Bapak. Yona. Selanjutnya ada Ibu Theodora. Kepada Ibu Theodora dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih Kak Erwin juga. Selamat malam untuk semuanya, Pak Heince dan semua teman-teman di kelas kita ini. Hari ini saya bersyukur bisa membagikan ya apa yang jadi resume buku yang saya pilih di tengah-tengah kebingungan saya untuk memilih buku waktu itu, dan ketemu buku ini masih disampul dengan rapi gitu ya. Sementara saya nggak pernah baca buku filsafat. Aduh, ini kayaknya udahlah nggak rumit-rumit amat karena tentang filsafat Kristen nggak jauh-jauh dari kehidupan gitu ya. Akhirnya saya pilih ini dan ternyata saya berkata wow juga untuk isinya. Silakan nanti kita akan dengarkan sama-sama. Jadi buku ini ditulis oleh Iswara Rintis Purwantara dengan judul Filsafat Kristen, Panduan untuk Berfilsafat Secara Kristen. Saya sempat terkecoh, saya pikir ini adalah seorang perempuan dari namanya. Ternyata dia adalah seorang laki-laki ya. Ketika saya mulai searching. Nah, lebih jauh kita akan tahu lagi tentang penulis dan buku ini. Saya ingin kita sama-sama memahami buku ini gitu ya, supaya kita terdorong, mungkin ada yang pengen baca gitu ya. Nah, selain penulis, Pak ini ya, Iswara ini adalah seorang ilmuwan juga, dia pengajar dan juga adalah pengkhotbah gitu ya. Dan buku ini ditulis oleh beliau ini di tahun 2021 ya, itu tertulis di Prakata di dalam buku ini. Dan
setelah saya renungkan ini pas masa pandemi ternyata ya. Jadi kayaknya masa pandemi ini banyak memang melahirkan ide-ide kreatif gitu ya. Banyak buku-buku yang ditulis sepertinya yang setahu saya gitu ya. Dan tapi hak ciptanya ini baru keluar di tahun ini. 2024 dan setelah saya searching ternyata baru Mei kemarin buku ini dirilis dan dilakukan bedah buku. Jadi ini kayaknya masih baru, masih hangat banget gitu ya buku ini. Jadi semoga ini bisa memberikan satu berkat bagi kita untuk mengetahui buku ini, dan buku ini memang cukup tebal karena isinya 284 halaman itu isi, belum termasuk halaman-halaman yang di depan daftar isi dan sebagainya, kemudian ada lampiran gitu, dan penerbitnya adalah Andi Offset Yogyakarta. Nah, lebih lanjut lagi, next berikutnya kita mau tahu gitu ya, apa sih yang melatar belakangi buku ini ditulis ya, dan kemudian apa yang menjadi tujuannya. Nah, ketika banyak buku-buku filsafat yang menyampaikan apa itu filsafat, ya, sejarah, para filsuf, terus bagaimana menyikapi filsafat, seperti yang mungkin dari hari kemarin kita sudah dengar itu semuanya, gitu ya, dan itu menjadi banyak masukan untuk kita, tapi itu semua bersifat orientasi teoritis. Nah, buku ini menantang para pembaca, ya termasuk kita dan semua untuk terlibat aktif dalam aktivitas berfilsafat dan cara melakukannya secara Kristen dengan pendekatan praktis dan tujuan yang praktis pula. Jadi waktu saya tahu hal ini, waduh, saya belum tahu tentang filsafat, tapi kok udah langsung disuruh, sepertinya seolah-olah ini kamu harus melakukan aktivitas langsung berfilsafat. Tapi ini menarik, ya. Jadi kita lanjut ke isi bukunya ini seperti apa. Next berikutnya. Nah, buku ini ada 6 bagian ya, bagian besar atau bab yang biasanya kita tahu di dalam buku. Nah, saya coba menjelaskannya dengan secara rinci dan semoga bisa dipahami dengan singkat ya oleh saya. Nah, dimulai dengan pertanyaan di buku ini, itu sama dengan Kak Agnes tadi di awal ya, bahwa filsafat itu dimulai dengan satu tanda tanya atau pertanyaan. Wah, ini menarik. Sehingga buku ini bertanya dulu, mungkinkah orang Kristen itu berfilsafat? Nah, ini jadi perenungan kita ternyata sampai sini ya, dan ternyata buku ini dengan tegas menjawab, ya tentu saja, ya bahkan sering tidak dapat dihindari gitu. Nah, penulis menyampaikan di poin ini bahwa ada alasan-alasan atau bukti mengapa dia punya keyakinan bahwa orang Kristen itu bisa berfilsafat. Diketahui dari sejarah-sejarah, ada kesaksian, kita tahu misalnya kesaksian sejarah di mana usia filsafat itu ternyata lebih tua daripada kekristenan dan juga teologi. Demikian ya Pak Hence ya, supaya semoga saya nggak salah. Kemudian ada kesaksian Alkitab, ya khususnya di Perjanjian Baru yang sangat diwarnai oleh kesadaran akan keberadaan aliran-aliran filsafat tertentu yang khususnya itu bertentangan dengan iman Kristen. Dan ini juga udah disampaikan dengan Pak Hence kemarin, sampai Paulus ada menuliskan supaya kita hati-hati dengan filsafat yang kosong dan sebagainya itu gitu ya. Nah, kembali dengan pertanyaan lagi di bab yang berikutnya ya, buku ini mengapa berfilsafatnya secara Kristen. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya apa menariknya, apa bagusnya, mungkin gitu kalau bahasa awamnya kita bertanya gitu ya. Nah, ternyata di bagian ini penulis mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu perlu kebijaksanaan. Artinya di sini berfilsafat secara Kristen artinya kita berfilsafat tanpa didikte oleh definisi filsafat tertentu. Artinya kita mampu memahami wahyu umum yang memang dianut oleh filsuf-filsuf secara umum ya, artinya yang non Kristen juga, dalam terang data-data wahyu khusus gitu. Jadi artinya kita mampu mempergunakan secara maksimal akal budi kita ya, yang merupakan pemberian Allah, tanpa harus kita seolah-olah seperti menyembah itu sebagai ilah gitu. Ya, jadi ini maksudnya kenapa kita perlu berfilsafat secara Kristen. Nah, kemudian yang ketiga, penulis juga menyampaikan pengertian berfilsafat secara Kristen. Beliau menekankan bahwa filsafat di sini itu sebagai kegiatan, karena tadi memang tujuan dari buku ini adalah supaya kita sebagai orang Kristen bisa berfilsafat. Jadi bukan filsafat dengan satu set kebenaran, tapi dengan berlatih,
ya terus-menerus, maka filsafat itu bisa menjadi kebiasaan berpikir. Nah, ini menarik ya, jadi kebiasaan berpikir. Nah, selanjutnya tentu kita tertarik juga ketika buku ini sudah menjelaskan dari awal bagaimana memungkinkan orang Kristen untuk berfilsafat. Nah, kita tentu akan tahu wilayah-wilayah aktivitas mana yang bisa kita mempraktekkan filsafat ini gitu ya. Nah, ternyata penulis mengatakan setidaknya ada 3 wilayah. Yang pertama itu apologetika. Nah, kita tahu apologetika ini adalah bentuk pembelaan ya bagi kita orang Kristen. Nah, si penulis ini melihat begini, ada kondisi ketika kita ambil contoh anak muda. Mereka udah masuk misalnya ke perguruan tinggi, nah disitulah mereka akhirnya mulai diperhadapkan dengan banyak ide-ide ya, area ide-ide yang lebih dalam, yang lebih banyak lagi. Nah, di situ mereka akan bertarung dengan hal itu. Nah, disinilah artinya seseorang itu perlu atau penting sekali bagaimana dia berapologet ya, artinya dia mengetahui apa yang dia percayai dengan cara bagaimana dia juga melakukannya dengan berfilsafat. Itu satu wilayah yang dikatakan oleh penulis ini. Kemudian wilayah yang kedua itu adalah pra-penginjilan. Pra-penginjilan itu artinya sebelum penginjilan, ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengatakan kalau pra-penginjilan ini adalah mempersiapkan lahan pikiran dan hati orang untuk membuat mereka itu lebih bersedia mendengarkan kebenaran. Jadi kalau di buku ini dikatakan kalau penginjilan itu ketika orang mendengarkan Injil, mereka itu akan dibawa untuk percaya kepada, believe in gitu ya. Tetapi kalau pra penginjilan ini ya orang itu dibawa khususnya yang non Kristen itu kepada percaya bahwa atau believe that gitu. Nah, tentu untuk konteks seperti ini sangat diperlukan sekali bagaimana bisa berfilsafat dengan baik tentunya. Nah, di wilayah yang ketiga itu adalah katekisasi. Katekisasi kita tentu tahu ini adalah tentang pengajaran dan itu terjadi kita di lingkup gereja seperti itu gitu. Jadi kalau katekisasi ini lebih ke dalam, artinya kepada kita orang percaya atau orang Kristen, maka yang tadi apologetika dan penginjilan itu adalah keluar. Artinya waktu katekisasi sangat membutuhkan sekali filsafat untuk artinya membuat berbagai hal yang dipercayai itu tuh dapat dimengerti. Nah, itulah yang kita lakukan juga di katekisasi di gereja, artinya seorang pengajar, seorang yang menyampaikan itu, dia akan bisa menjelaskan itu supaya bisa dipahami dan dimengerti. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian kelima ada argumentasi juga ya, argumentasi filosofis yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi yang dipetakan dalam ilmu filsafat dan ini cukup panjang, tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan ini tapi paling enggak Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi berfilsafat itu. Nah, mungkin ini yang cukup menarik bagiannya karena di sini dia menjelaskan bagaimana artinya kita penting mengenali berbagai sistem filsafat di sekitar kita. Ya, kemudian hati-hati dengan filsafat yang palsu, kemudian kita bisa mengenali wawasan dunia gitu ya, dan ada beberapa hal lagi yang dituliskan di sini dan yang penting juga yang tidak kalah menarik adalah kita bercakap-cakap dengan lawan bicara kita. Karena dengan bercakap-cakap itu mungkin bisa aja terjadi perdebatan, bisa aja terjadi perbedaan pandangan, pikiran, dan sebagainya, tetapi intinya adalah semakin dewasa kekristenan seseorang, maka semakin ia mampu membedakan isu yang masih dapat dinegosiasikan atau ditolerir dari isu-isu yang perlu diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Artinya di sini artinya berfilsafat itu dapat dalam rangka kita sebenarnya mengkomunikasikan kebenaran. Nah, itu yang menarik di buku ini. Next berikutnya, ketika saya melihat tentang buku ini ada kekuatan dan kelemahannya. Ketika saya merenungkan tentang kekuatan dan kelemahan, saya sempat berpikir begini ya, apakah ini termasuk filsafat juga, saya sudah berfilsafat, kalau kekuatan pada sesuatu atau seseorang bisa saja itu jadi kelemahan bagi orang lain. Tapi kelemahan sesuatu atau seseorang bisa jadi itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Ya, itu. Jadi sehingga saya bisa melihat bahwa buku ini bisa menjelaskan dengan sistematis dari teori sampai kepada langkah bagaimana berfilsafat. Namun sebenarnya bagi kaum awam ini mungkin terlalu panjang.
karena bukunya itu termasuk tebal, kemudian menggunakan teknik penulisan dan bahasa yang lebih bersifat ilmiah ya, sehingga lebih cocok di kalangan intelektual atau yang sedang menuntut ilmu dan sebagainya, atau yang mau belajar, sedangkan tidak mudah bagi kaum awam karena ada beberapa istilah yang akhirnya harus kayaknya mendorong kita untuk tahu ini apa-apa. Nah, mungkin kalau yang membutuhkan langkah praktis mungkin akan kesulitan di sana. Nah, isi buku ini juga dapat memberikan dorongan untuk berfilsafat, namun masih kurang saya lihat contoh-contoh praktisnya yang dialami oleh penulis itu sendiri, apa yang sudah dia lakukan. Nah, buku ini mendorong pembaca untuk tetap dapat berfilsafat dalam kebenaran. Bukan untuk menjadikan kebenaran itu alat untuk mencapai tujuan, namun sebagian tujuan akhir. Karena kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Artinya ini adalah tentang satu hubungan relasi. Nah, bagi mungkin seorang filsuf non-Kristen, kebenaran itu adalah sesuatu yang dimiliki. Sedangkan bagi filsuf Kristen, kebenaran itu adalah hubungan pribadi, yaitu hubungan antara pribadi filsuf Kristen itu dengan pribadi Yesus. Ini yang disampaikan oleh buku dan nilai yang saya bisa dapatkan dari buku ini. Next berikutnya. Ternyata saya dapat bersikap lebih positif terhadap filsafat dan aktivitas filsafatnya. Jadi apa yang jadi kecemasan saya waktu di awal kelas pertama saya sampaikan kepada Pak Hence, ternyata ketika mempelajari ini saya sudah lebih bisa bersikap ya positif ya merespon tentang filsafat, kemudian bersikap kritis terhadap berbagai isme sambil terus bersandar pada terang wahyu. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Hence. Dan juga bagaimana berfilsafat yang mampu memimpin orang lain itu kepada perjumpaan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Ya, tentunya dengan keberanian, dengan lemah lembut, ya, dengan rasa hormat dan juga dijiwai ketuhanan Kristus. Dari ini saya juga akhirnya bisa merenungkan ternyata ini juga bisa menolong ketika kita belajar bagaimana nanti akan praktek di konseling ketika saya merenungkan hal ini gitu. Nah, akhirnya buku ini disampaikan ada satu kata-kata yang memang ini menjadi seperti kata kunci di buku ini gitu ya. Dituliskan di sana, hanya setelah ada orang Kristen yang benar-benar berfilsafat secara Kristen, filsafat Kristen itu benar-benar ada. Ya, jadi ini menarik sekali untuk saya. Tapi saya sedikit minta waktu aja ya. Ini ada yang menarik yang di buku ini saya mau tutup gitu ya. Saya bacakan. Ini ada satu hal yang bisa menolong kita. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa pernah baca ini, tapi ini menarik gitu ya. Jadi ini salah satu strategi bagaimana berfilsafat. Jadi di sebuah negara gitu ya, seorang raja gitu itu marah karena kuda kesayangannya itu hilang. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar ini, dan dia akhirnya mengirim kurir untuk bisa mencari ke 10 penjuru negeri, tetapi tidak ada menemukan gitu ya, sehingga dengan keputusasaan itu dia mengeluarkan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan kuda ini dia akan mendapatkan hadiah gitu ya. Lalu tiba-tiba ada datang orang bodoh ya kalau dituliskan di buku ini kepada raja gitu. Raja katanya, saya ingin loh mencari menemukan kudanya raja gitu. Raja ini tentu kaget, dia terheran-heran gitu ya. Sementara yang lain gagal ya, termasuk orang-orang pintar ini, kenapa kamu kok bisa yakin gitu? Iya katanya. Akhirnya raja memberikan kesempatan dan ternyata beberapa waktu lama gitu ya, berapa jam, kuda itu udah kembali ke istana. Tentu ini membuat takjub bagi sang raja gitu ya. Dan akhirnya raja memerintahkan kepada bendaharanya serahkan semua apa yang menjadi hadiah untuk dia, tapi raja penasaran gimana kamu bisa menemukan kuda kesayangan dia. Akhirnya si orang bodoh tadi yang dikatakan di sini dia menjawab, mudah saja Paduka katanya. Saya cuma bertanya kepada diri sendiri, seandainya saya jadi kuda, kemana saya akan pergi? Dengan menempatkan diri saya pada tempat kuda itu, saya segera menemukan kuda itu. Wow, ini luar biasa waktu saya baca ini. Artinya ketika kita berfilsafat entah dalam rangka penjangkauan, pembelaan, maupun pengajaran, kita harus selalu sebisa mungkin mengidentifikasikan diri kita. Next berikutnya, sekian dan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Bu Theodora, luar biasa ya. Apologetika itu dimulai dengan kegiatan berpikir bagaimana bisa menjawab tantangan.
iman Kristen dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Itu dimulai dengan pertanyaan dan itu berfilsafat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu Yona. Selanjutnya ada Ibu Desi. Oke, Ibu Desi dipersilahkan. selamat malam. Selamat malam Pak Hence. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bukunya Filsafat Ilmu edisi revisi. Pertama, kenapa saya pilih buku ini? Karena ketika saya buka Tokopedia, yang langsung terbuka adalah buku ini. Kedua, karena panik, karena saya ternyata udah urutan ke-19, mau buku yang saya pilih, semua sudah dipilih sama orang. Jadi, buku ini yang bisa saya presentasikan. Jadi, dibikin oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara. Next. Pendahuluannya, filsafat itu proses dan hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral secara sistematis hakikat dari yang ada. Syarat sebagai ilmu adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren. Sedangkan ilmu adalah kadar keilmuan suatu fenomena, yaitu mengawali kerjanya dengan bertolak dari asumsi yang tidak perlu diuji karena sudah diakui dan diyakini kebenarannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari hakikat, menemukan hakikatnya, memperoleh nilai-nilai etis psikologi, dan kepuasan jiwa dan batin. Next. Konsep filsafat ilmu. Filsafat mencakup segalanya. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan. Pikiran manusia yang melahirkan ilmu pengetahuan dan pola-pola berpikir filosofis. Filsafat ilmu juga akan membantu kita membuat wahana berpikir menjadi kritis, tajam, melacak kebenaran, dan meraih kebijaksanaan. Hal ini juga berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi, serta mendalami makna realitas dan lingkup tanggung jawab secara sistematis dan historis. Next. Nah, di sini ada beberapa landasan pengembangan ilmu. Ada di sebelah kiri saya. Di situ ada ontologi, hakikat realitas untuk memperoleh jawaban berupa kebulatan makna. Ada epistemologi, membicarakan teori ilmu pengetahuan. Ada aksiologi, yaitu mempelajari masalah kegunaan suatu fenomena. Dan ada logika, menyelidiki lurus tidaknya pemikiran. Sedangkan ditambah cabang-cabang filsafat yang utama ditambah dengan metafisika, membicarakan tentang sesuatu yang ada estetika, membicarakan tentang keindahan, dan yang terakhir adalah etika, membicarakan tingkah laku perbuatan manusia. Next. Filsafat ilmu ternyata tidak berjalan pada koridor tunggal dan lurus. Jadi, dari waktu ke waktu, filsafat ilmu telah melahirkan sekian banyak aliran pemikiran. Beberapa aliran yang sudah cukup baku, ada 6 yang saya baca, yaitu ada rasionalisme, dia mengeksplorasi gagasan dengan kemampuan manusia, ada empirisme, bersifat terbatas apa yang dapat diamati dan diuji, ada idealisme, realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia, ada positivisme, menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Ada realisme, kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi atau gagasan yang terbangun dari dalam. Dan yang terakhir ada pragmatisme, perjuangan hidup terus-menerus yang syarat dengan konsekuensi praktis. Next. Jenis-jenis kebenaran dalam filsafat ilmu. Di sini ada 4. Ada epistemologikal, yaitu kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Ada ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun diadakan. Ada semantikal, kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Dan ada aksiologikal, kebenaran tergantung pada kegunaan sesuatu. Dari keragaman menemukan kebenaran. Yang dipentingkan adalah fakta, data, dan daya dukung sebagai konfirmasi. Kebenaran bersifat objektif, universal, berlaku bagi semua manusia, karena kebenaran ini secara ontologis dan aksiologis bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu.
Jadi 5 unsur yang perlu yang di dalam kebenaran, jadi kita ada 5 steps, yaitu adanya pernyataan. Setelah kita sudah dapat pernyataan, akan ada agreement. Habis itu akan ada di situasi, ke realitas, dan akhirnya di ujung ada putusan. Next. Filsafat ilmu dan metafisika. Metafisika adalah bagian filsafat ilmu yang mempelajari di balik realitas, bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman manusia biasa. Mengandung konsep kajian tentang sesuatu yang bersifat rohani dan yang tidak dapat diterangkan dengan kaidah penjelasan yang ditemukan dalam ilmu yang lain. Titik tolaknya selalu pengalaman nyata indrawi. Metafisika memiliki ruang lingkup yang mencakup ada eksis, apa yang betul-betul ada, dan pengetahuan tentang realitas, dan yang terakhir adalah prima causa yang wujud di dalam kosmos, di alam. Next. Kelemahan buku ini adalah buku pertama saya membaca tentang filsafat. Jadi saya tidak bisa membandingkan dengan buku yang lain. Saya cuma bisa melihat dari bagaimana. Jadi ada kata-kata yang sering diulang, ada kata-kata yang sering diulang. Jadi ketika membuat ini aja saya sampai berapa kali karena ternyata dipakai di sini dan dipakai di situ. Jadi penjelasan ini kata-katanya yang banyak sering diulang. Tapi kelebihan buku ini menurut saya, seorang awam, buku ini menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, dan buku ini menjelaskan filsafat ilmu yang cukup lengkap. Next. Dan yang terakhir, refleksi nilainya. Ini menjadikan saya untuk bisa berpikir luas lagi. Karena selama ini ketika saya berpikir, saya hanya berpikir menggunakan perasaan 90% dan 10% pikiran. Sehingga saya sadar bahwa pemikiran saya selama ini masih sangat tidak dewasa karena tidak memikirkan sesuatu dari berbagai sisi. Ya mungkin karena wanita, ya, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Jadi filsafat ini benar-benar membuka saya untuk, oke, banyak pikiran yang bisa kita buka lagi, banyak hal yang bisa kita buka lagi, tidak hanya satu titik saja, tapi begitu banyak titik yang bisa kita pikirkan. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Desi, luar biasa. Jadi ketika kita berfilsafat, berpikir filsafati, kita lebih mendewasakan pemikiran kita. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan Bu Yona. Selanjutnya ada Pak Edi. Pak Edi dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yona. Terima kasih Pak Ence, terima kasih teman-teman. Saya malam ini membawakan tentang filsafat bagi pemula. Jadi itu sebuah pengantar. Mungkin sama seperti Bu Debbie ya, atau Bu Theodora, saya juga pergi ke toko buku mau mencari buku filsafat. Itulah buku satu-satunya yang saya ditemukan di rak di bagian buku sosial. Jadi itu satu-satunya buku. Tapi kalau malam itu saya nggak mendapat buku, saya nggak tahu saya harus bagaimana itu untuk buat resume dari buku itu. Jadi puji Tuhan saya masih bisa mendapatkan buku itu. Buku ini termasuk buku yang baru, terbitan pertama itu di bulan April tahun 2024. Jadi itu buku masih baru sekali gitu. Jadi bagi saya itu yang pemula, buku itu sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan saya. Begitu penjelasan saya pertama kali. Selanjutnya pendahuluan saya, ketika mendengar kata filsafat, barangkali masih banyak kita yang terasa asing dan tidak benar mengerti apa sesungguhnya filsafat. Bagi orang awam, filsafat barangkali tidak semenarik ilmu-ilmu lainnya untuk dipelajari. Mungkin dianggap terlalu sulit, rumit, dan bahasanya terlalu tinggi. Sehingga itu tidak ada relevansinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tapi setelah saya mengikuti pelajaran Pak Hence, tidak demikian itu saya merasakan. Saya menyusun itu pada saat sebelum saya itu mengikuti pelajarannya Pak Hence. Jadi setelah saya mengikuti itu beda sekali dengan pemahaman yang saya dapatin. Jadi filsafat mungkin seringkali dipikirkan setiap orang bahwa kita tentunya harus mempertanyakan, memikirkan, dan merenungkan mengapa ada dan itu, mengapa itu boleh kita lakukan,
dan tidak boleh kita lakukan. Mengapa orang itu melakukan korupsi padahal dia udah kaya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah bagian dari objek filsafat. Dengan mempertanyakan hal-hal yang ada dalam kehidupan, sebenarnya setiap orang telah berfilsafat. Hal yang membedakan kita sebagai orang awam dengan filosofis lebih kepada kadar dan sistematika dalam berfilsafat. Kita perlu berfilsafat untuk mendapatkan pemahaman yang rasional dan menyeluruh mengenai dunia yang kita tempatin. Kita butuh pemahaman yang mendalam terhadap proses mendasar dalam sistem kerja semesta alam di kehidupan sosial antar sesama manusia. Saya akan masuk dalam pembahasan apa itu filsafat. Filsafat memiliki beberapa makna apabila dikaji secara etimologi. Filsafat berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, filsafat disebut sebagai filosofi yang dimaknai sebagai pencari kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara etimologi dapat didefinisikan dengan pandangan hidup yang senantiasa mencintai dan mencari kebijaksanaan. Apakah orang berfilsafat adalah orang yang bijaksana? Salah seorang filsuf bernama Pythagoras pernah berkata, jika ia tidak menyebut dirinya orang yang bijaksana, melainkan orang yang hanya mencintai kebijaksanaan. Sebab menurut seorang filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan, bukan menemukan atau memiliki kebijaksanaan. Next. Filsafat menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bernard Russell, adalah upaya untuk menjawab pertanyaan tertinggi dengan kritis. Menurut R. Bering, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Menurut Immanuel Kant, merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercangkup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang Anda ketahui, apa yang seharusnya dilakukan, sampai di manakah harapan itu, apa hakikat manusia. Next. Terdapat objek-objek dari filsafat itu sendiri. Objek material ialah memiliki segala sesuatu yang terbatas dengan tujuan memahami hakikat adalah realitas dan wujud. Filsafat kemestaan, universalan, dan keumuman bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. Dan ada objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan atau metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin, baik yang konkret fisik dan bukan abstrak dan spiritual, maupun abstrak logis, konsepsional, rohanial, nilai-nilai agama dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta, pengusaha alam semesta. Ciri-ciri berpikir filsafat. Salah satu ciri yang paling esensial dari filsafat adalah berpikir secara kritis. Ada ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat ialah universal, segala sesuatu, yaitu pemikiran yang luas dan tidak terbatas atas aspek tertentu saja. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang mendalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan ketiga, sistematika, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dari logis. Kegunaan belajar filsafat membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Membantu kita memahami bahwa segala sesuatu tidak tampak seperti apa adanya. Filsafat membuat kita lebih kritis
filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah satu salah atau menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Menalar secara jelas membedakan argumen yang baik dan buruk. Next. Jika cakupan bidang filsafat ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ialah ilmu yang meneliti pengetahuan yang meneliti sesuatu yang ada. Ruang lingkupnya membahas eksistensi, esensi, dan kategori keberadaan, mencakup pertanyaan mendasar seperti apa suatu entitas ada atau tidak. Cara berpikirnya ialah lebih mengarah kepada meletakkan dasar keilmuan atau paradigma keilmuan. Epistemologi pemahaman tentang hubungan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui serta peran pengalaman. 5. Aliran epistemologi, rasionalisme, empirisme, kritis, skeptisme, dan praktisme. Aksiologi mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kegunaan dalam kehidupan. Dalam hidup berpikir menjadi atribut terpenting dalam kehidupan manusia. Berpikir membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup. Next. Dan perkembangan pemikiran filsafat ada di zaman Yunani kuno dan zaman pertengahan dan di zaman Renasan dan di zaman modern. Beragam corak filsafat, ada filsafat barat, filsafat timur, nusantara khusus, filsafat agama, filsafat bahasa, ekonomi, hukum, dan Pancasila. Next. Untuk bukunya ada terdapat kekuatan setelah saya membaca buku ini, kita diberikan pemahaman awal sekali tentang filsafat itu sendiri, ruang lingkup filsafat, perkembangan filsafat, dan perkembangan pemikiran filsafat. Buku ini bisa menjadi pedoman untuk siapa saja yang ingin belajar filsafat yang awal sekali gitu. Jadi buku ini bagus sekali untuk kita bisa memahami. Terus kelemahannya buku ini tidak ada gambarnya. Seperti tadi Bu Desi itu juga, saya juga membaca agak pusing dari depan, juga ada isinya seperti itu, terus di bagian lainnya juga ada buku seperti itu, sampai saya bingung apa saya tuh udah lelah baca, sampai saya suruh teman saya baca, benar gak sih? Dia bilang benar kok, di depan ada, di belakang juga ada gitu loh. Jadi itu agak membuat saya tuh yang awam untuk memahami filsafat itu agak sulit. Terus kelemahannya mungkin kalau ada gambar-gambarnya itu bisa memudahkan saya untuk memahaminya. Jadi implementasi dan manfaatnya buat saya dalam kehidupan modern dapat dijadikan sebagai cara pandang yang kritis, mandiri, sebagai penyeimbang adanya perkembangan teknologi agar dapat membantu bagi kelangsungan dan peradaban manusia serta mampu memahami diri sendiri secara totalitas. Kesimpulan buku mengajarkan bahwa filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mengajarkan tentang hakikat, teori pengetahuan, justifikasi rasional dan kebenaran untuk manusia bisa berpikir secara positif. Ada satu hal lagi yang mungkin bisa saya bagi dengan adanya perkembangan ilmu teknologi yang begitu canggih, mungkin juga ada efek negatifnya akan perubahan itu sendiri terhadap eksistensi pada perkembangan manusia. Kita jangan menjadi semakin bodoh dan tidak mau berusaha, karena dengan perkembangan teknologi membuat semuanya serba instan, sehingga kita menjadi malas dan tumpul daya kritisnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Jadi dengan terus berpikir kita bisa mempunyai eksistensi dalam kehidupan, ini tidak cenderung malas, bodoh karena teknologi. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Bu Yona.
Pak Heinze, karena sudah waktunya break, kita akan break terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita akan break 10 menit. Ya, terima kasih Bu Yona. Kita break ya 10 menit. Demi menjawab pertanyaan berikutnya. Thank you so much Pak Hence sudah menjawab pertanyaan kami yang curious tentang filsafat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Devi. Ibu Lucy silakan. Ya, terima kasih Pak Hence. Saya merasa setelah belajar filsafat hari ini, saya merasa kenapa nggak dari dulu gitu. Karena saya merasa jadi kan filsafat itu kan berpikir untuk runut ya. Jadi saya pikir kalau saya belajar filsafat dari dulu mungkin saya nggak perlu belajar konseling gitu Pak. Jadi untuk bisa menemukan pokok masalahnya sendiri dan berpikir secara benar dan menghapuskan faktor-faktor yang nggak perlu dipikirkan gitu Pak. Gitu Pak, makasih Pak. Makasih Bu Lucy. Iya. Silakan Pak Rey. Ya, Pak Hence, aku terima kasih banget dikasih kesempatan ketemu sama Bapak. Ya mungkin nanti kalau bisa jadi dosen pembimbing akan lebih bagus lagi ya Pak. Terus terang Pak, kan aku bergelut di bidang konseling ya, dan aku juga semester ketiga. Masalah-masalah di konseling itu menurut aku sih dengan adanya pengenalan terhadap filsafat. Jadi dua ya Pak. Yang pertama dari sisi keimanan, ini menurut aku bagus untuk mempertajam nalar dan memperkuat juga pembelaan ataupun iman gitu kali ya Pak. Dan dari sisi konseling sendiri Pak, karena aku juga berkutat ke masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanyaan yang sulit dijawab ya Pak sebenarnya. Karena kan manusia itu sumber dari masalah yang personalnya itu tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain Pak. Tetapi dengan pengenalan terhadap filsafat, ini aku mungkin udah kedua atau ketiga, aku jadi lebih paham bagaimana menempatkan filsafat itu sebagai tools untuk mengeksplorasi jika nanti misalkan aku berhadapan dengan klien gitu Pak. Jadi artinya ini sangat penting bagi aku untuk lebih memperdalam lagi tools yang ada di metodologi lebih tepatnya yang ada di filsafat untuk nanti bisa supporting di area yang aku coba nanti kejar Pak. Terima kasih banyak Pak Hence, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget loh Pak. Ya, terima kasih Pak Rey. Ya, silakan Ibu Lisa. Iya, terima kasih Pak Hence. Aku pemalu, jadi aku tidak suka bicara. Aku hanya suka melihat. Tapi filsafat membuat aku harus bicara. Nah, makanya tadi napasku sampai hilang suara karena aku grogi. Tidak pernah bicara begitu banyak gitu loh. Pertama, aku tidak menyangka aku bisa sekolah di STTI ini karena begitu banyak surat-surat yang harus aku urus untuk bisa masuk. Bertemu dengan Bapak, melihat wajah Bapak yang cuek banget gitu, ngajar kok santai banget. Padahal temanya tuh berat buat aku, filsafat gitu loh. Kayaknya otakku udah jadi, wah filsuf ampun. Tapi melihat Bapak, jadi aku bilang, oh belajar filsafat tidak akan membuat rambutku putih semua. Terima kasih Pak dengan gayanya. Terima kasih Bu Lisa. Iya, saya ketemu kemarin teman-teman saya yang sudah hampir 17 tahun bersama-sama ngopi pagi-pagi. Kemarin kami reuni, semua pada rambut putih. Saya yang belum. Puji Tuhan. Oke, itu dibawa asik aja Bu. Ya, Iya. silakan Bu Agnes. Ya, terima kasih Pak Hence untuk waktu untuk bisa ngajar ke kami ya Pak. Itu jadi pas awal pelajaran gitu ya, saya tuh hari pertama itu saya sempat mikir kayak ngapain lah mau belajar filsafat gitu kan, untuk apa gitu. Apalagi kan ada di materi pertama matrikulasi gitu. Terus sampai Pak Hence bilang bahwa ini adalah salah satu cara gitu untuk bisa tahu apa dan mengapa dan bagaimana gitu untuk tahu tentang pemikiran seseorang gitu Pak. Jadi saya kayak terpikir, wah iya ya, nanti kalau pas lagi ngobrol sama orang kan sebagai manusia kita gampang ngejudge gitu kan, kayak dia nih gini gitu. Tapi dengan berpikir filsafat, dengan berpikir oh ya kenapa ya dia berpikir seperti itu, sama yang kayak kuda tadi tuh ya yang ibu siapa kasih tahu. Oh iya ya. Ya, manusia goa. Iya. Itu jadi kayak berpikir kita dengan berpikir bisa menaruh
diri sendiri itu pada posisi orang itu dan apa yang mendasari dia berpikir seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Hence, Iya, ngajar terima kepada kasih kami. Bu Agnes. Iya, saya juga berterima kasih untuk respon Bapak Ibu ya. Eh, eh, dalam kelas ini sungguh luar biasa. Tapi saya mohon maaf tadi setelah sesi kedua ternyata saya lupa record kembali. Wah, saya minta maaf ya. Mungkin ya ada beberapa Bapak Ibu yang terlewat, tapi ya saya kira semua sudah bisa terwakilkan. Minta maaf untuk itu. Ya, saya cuma mendorong Bapak Ibu untuk bisa terus sampai menyelesaikan, kalau perlu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Karena kalau kelas master berarti kita dituntut untuk mengetahui semuanya. Tapi kalau sudah masuk S3, kita sudah masuk ke jalur spesifikasi ya, sudah spesifik untuk itu. Dan kita diperkenankan untuk membuat statement-statement, yaitu ya keunggulannya ya, keunggulannya ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya kira kita tidak perlu lagi membuka ruang pertanyaan. Ya nanti kalau ada masalah-masalah atau hal-hal apa, Bapak Ibu bisa langsung chat ke saya ya. Saya terbuka untuk itu. Kita bisa berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ya. Bapak Ibu bisa chat langsung ke saya ya, dan terima kasih sudah bisa join di STI Bali ya, dan jangan lupa daftar hadir untuk diisi ya. Terima kasih juga untuk Pak Erwin yang sudah membantu kita ya dalam diskusi ini, dalam kelas ini ya, dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain ya, dan bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semua ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa di tengah kepadatan dan waktu dan pekerjaan dan lain-lain bisa mengikuti perkuliahan ini dengan sabar ya. Itu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap pembelajaran-pembelajaran dari Bapak Ibu. Saya belajar banyak hal di kelas ini juga. Ya, puji Tuhan. Oke, kita selesaikan di sini. Silakan, ada yang mau berdoa atau gimana? Silakan. Kita nggak foto ya, Pak? Foto, oke. Kita foto ya. Saya coba. Ya, semua siap dengan gayanya. Ya, slide 1, 1, 2, 3. Oke, saya pindah slide 2. 1, 2, 3. Oke. Iya. Ada yang dijadwalkan doa, Bu Yona? Ada Pak, kepada Pak Sunan dipersilahkan. Oh, Pak Sunan, siap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. 4 hari kami boleh belajar banyak hal yang sudah kami dapat. Kami berdoa supaya apa yang kami sudah pelajari 4 hari ini bukan sekedar lewat begitu saja, bukan sekedar hanya karena sebagai persyaratan. Tapi kami mau Tuhan menggunakan pemikiran filsafat ini untuk hal sehari-hari kami dalam waktu-waktu ke depan. Kami gunakan dalam banyak hal. Tolong kami untuk terus bertumbuh di dalam berpikir dengan benar, berpikir dengan baik, dengan tuntunan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur, kami berkati, kami doakan biar Tuhan yang terus berikan hikmat, Tuhan yang terus pimpin pelayanannya, rumah tangga, keluarganya, Tuhan, biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami akan beristirahat juga dalam nama kami berdoa dan
Amin. Ya, terima kasih Pak Sunan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara ya. Selamat. Kami bersyukur untuk kelas ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bisa mengikuti kelas ini Tuhan. Kami berdoa biar kasih anugerah Tuhan curahkan atas kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan. Kami berdoa bagi setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biar kami terus melakukan pelayanan-pelayanan karena kami mengasihi Kristus, kami melayani banyak orang, kami mengembangkan kapasitas kami mengembangkan semua talenta-talenta kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, biar kami bisa berdampak bagi banyak orang. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti kelas ini, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Sampai Terima ketemu. kasih Pak Ence. Terima kasih Pak Ence. Terima Sampai kasih ketemu banyak lagi. Pak Ence. Terima kasih Pak Ence. Selamat malam teman-teman. Juga Pak Terima kasih Pak Ence. Yesus. Bye. Live.